Kita belajar dulu komponen pasif. Kenapa? Karena karakteristik jalur yang menentukan adalah komponen pasif. Apa? Ini contohnya. Saya harus wajib menerangkan komponen pasif. Kita ambil contoh. Contohnya ini. Ini aja sederhana. Kita pakai rangkaian yang sering itu rangkaian lampu aja. Atau sama charging, boleh. Kita ambil rangkaian lampu aja. Ciri-ciri rangkaian lampu nanti ada dioda dipasang seri. Dah, titik. Dari Pak Denny segitu. Kalau bingung nyari rangkaian lampu yang mana sih? Cari aja dioda yang seri ada di mana. Paham maksudnya? Sudah bisa menentukan dioda seri yang mana? Belum? Hah? Ente harus yakin ini, nggak boleh ragu-ragu. Bisa menentukan dioda seri yang mana? Ya diukur atuh. Kan nanti kakinya jangan ada yang jadi ground dua-duanya, kan begitu. Sama kayak komponen pasif lagi. Iya. Jadi logika jalan dulu. Jadi rekan-rekan sekolah di sini itu bukan berapa lama rekan-rekan sekolah. Begini. Contoh aja ambil. Pak Denny kenapa langsung menunjuk ini rangkaian lampu? Karena pernah mengerjakan. Terus yang kedua, yang jadi patokan untuk lampu nanti ada dioda seri. Bang, bagaimana cara menentukan dioda seri? Pakai avometer. Prop hitam ke ground, prop merah ke kaki dioda. Dua kakinya itu harus menunjukkan nih, nggak boleh ada yang jadi ground. Berarti itu dioda seri. Perlu dijelaskan lagi. Nah, paham ya. Ya, U3401. Nah, kita ambil gambar ininya. U3401. Klik. Nih, udah dapat rangkaiannya. Ada dioda seri? Ada ya? Dioda seri ya? Nah, saya mau ngasih rumusnya dulu. Biar cepat nih. Ini rumus menentukan jalur. Apakah jalur tegangan, jalur data, atau ya seperti ini. Ya. Kalau ini IC, ini ada unit nih, IC. Terus nanti dari luar atau dari ini ada jalur yang terhubung ke IC. Ya. Nah, yang terhubungnya misalkan kakinya ini ada resistor pull down. Terus nanti ada resistor yang dipasangnya misalkan seperti ini. Ini dari jalur paralel ketemu tegangan, dari jalur ke paralel ke ground. Ini pull down, ini pull up, ini ada resistor yang masuk ke IC-nya seri. Terus nanti ini ada jalur yang ada kapasitornya paralel. Dan misalkan ini ada jalur yang kapasitornya seri. Kemudian nanti ada jalur yang ketemu L-nya itu seri dan ada jalur yang ketemu L-nya itu paralel. Saya kasih rumusnya ini. Yang menentukan itu jalur apa? Ini adalah komponen pasif. Kalau ada jalur, di sana ada komponen dipasang paralel, itu jalur buat tegangan. Yang lewat ke sini bukan gelombang, tapi kebanyakan adalah tegangan. Kalau yang C-nya seri, ini yang bakalan lewat adalah gelombang. Tidak ada tegangan. Logikanya kenapa? Karena nggak ada tegangan yang bisa loncat. Kalau tegangan itu butuh
media penghantar. Makanya logikanya harus jalan. Kalau ada C dipasang seri, itu tegangan nggak bisa lewat. Kenapa? Karena yang namanya tegangan butuh penghantar. Di jalur C seri, kakinya terputus. Nggak bisa tegangan loncat. Yang bisa loncat hanya gelombang. Ini kuncinya. Nih. Ini L-nya L seri. Yang lewat L seri ini biasanya tegangan atau arus. Yang kalau lewat ke sini ada L-nya paralel, ini yang lewatnya adalah gelombang. Logika aja. Kalau L itu kan dari sini ke sini nyambung lang. Kalau dikasih tegangan konslet dong. Gitu sederhananya. Gak usah mikir banyak ini sebetulnya. Sederhana logikanya. Lilitan itu menyambung langsung. Kalau lilitan dipasang paralel, otomatis jalur ini dengan ini nyambung langsung. Logika gak kalau dikasih tegangan? Konslet langsung. Tegangan langsung gas. Kalau ada yang begini, jalur seri, ini bisa arus, bisa tegangan, bisa juga fungsi kontrol. Bisa juga fungsi clock. Bisa. Kalau resistor seri mah bebas, yang mau lewat siapa saja. Ngerti nggak maksudnya? Mau tegangan, mau gelombang, mau data, mau kontrol, mau apa. Kalau ada resistor seri silakan, siapapun bisa lewat. Ngerti? Cuma kalau lewat resistor seri tolong pelan-pelan gitu katanya. Ngerti nggak maksudnya? Mau arus ya pelanin. Mau gelombang ya pelanin. Siapapun yang mau lewat resistor seri itu semua berjalannya jadi slowly. Kalau yang ini ada resistor ini pull down. Ini biasanya dipakai buat perintah. Nanti di rangkaian elektronika smartphone, jalur-jalur ini akan menjadi jalur enable, perintah. Kalau yang resistornya pull up, ini nanti akan dipakai data. Kenapa? Karena jalur data itu konsepnya 1 dan 0. High dan low atau satuannya disebut discrete. Sudah cukup ini Anda pegang. Lupa dioda sama itunya perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa saya bilang dioda sama transistornya nggak perlu? Karena dioda dan transistornya dia yang tutup buka jalur. Ngerti nggak? Yang nutup buka jalur bukan komponen pasif. Yang nutup buka jalur itu komponen aktif. Sudah, ini nanti kan ada videonya nih, bisa diulang-ulang. Nah, cuma yang jelas dari saya titip ini, gak perlu banyak-banyak. Titip ini aja. Posisi komponen pasif menentukan karakter jalur yang akan bekerja. Contoh, yuk sekarang dipakai ke sini. Ini rangkaian. Ada L-nya seri, C-nya paralel. L seri, C paralel. Sudah jelas ini filter tadi buat tegangan. Yang namanya LPF, low pass filter. Begitu ada tegangan ke sini ditanya, kamu sudah AC apa DC? Kalau DC, kamu lewat. Kalau AC, stop dulu kamu di sini. Gak boleh masuk, di blok. Begitu. Begitu masuk ke sini, ini DC. Pas masuk ke kapasitor, DC-nya ditampung. Yang gelombangnya dibuang. Jadi kesininya DC-nya murni. Tegangan itu kalau coba nanti ukur pakai osiloskop, tegangan dari baterai itu masih begini. Makanya kenapa perlu filtering ini? Tujuannya apa? Tegangan yang masuk ke IC nggak boleh labil, harus stabil. Ya. Nah, masuk ke sini. Jadi lihat ini. Kalau pola L-nya seri, C-nya paralel, nanti yang lewat itu tegangan.
Kalau yang pakai resistor pull down rata-rata ini kontrol atau perintah. Tuh, ya enable. Kalau yang C-nya paralel rata-rata nanti yang keluarnya itu tegangan. Udah mulai di halaman 1. Ini jalur antena. Jalur antena, lihat L-nya paralel. L-nya paralel, jalur antena L-nya paralel. Kenapa L jalurnya paralel, C-nya seri? Nih antena. Ya, karena apa? Di sini gelombangnya di blok. Yang dibuang arus searah. Di sini di blok apa? Frekuensi. Gak mungkin tegangan, karena tegangan langsung dibuang, langsung konslet kalau tegangan. Makanya di sini buat gelombang. Terus C-nya seri. Nggak mungkin arus loncat. Yang bisa loncat Jadi dari sini kita ketahui C-nya seri. L-nya paralel. Jadi jalur yang lewat sini adalah Jadi kuncinya ini. Posisi komponen menentukan fungsi. Iya. Balik lagi ke sini. Yang namanya listrik, tegangan perlu jalur. Ya, wire, kabel, media penghantar. Listrik baru mau mengalir, namanya arus. Yang namanya listrik DC perlu media penghantar, atau disebutnya konduktor. Yang bakalan lewat itu namanya arus. Nah, dari yang dua ini nanti keluarlah prinsip begini. Ada arus 1 ampere misalkan. Arus yang lewat 1 ampere. Di sini hambatannya 1 ohm misalkan. Maka berapa besaran tegangan yang lewat ke sini? Jawabannya 1 volt. Ini ilmu basic sekali. Artinya rumus listrik itu ini nih. Energi volt sama dengan arus dikali hambatan. Sekarang kalau hambatannya 0, misalkan hambatannya dari sini nilainya 0. Arus ada, hambatannya 0, maka tegangannya jadi tak terhingga. Betul nggak? Sekarang kalau misalkan ada yang namanya jalurnya ada 1 ohm, arusnya 0. Apa yang terjadi? Tegangannya 0. Harus ngerti dulu. Kemungkinan jalur itu hanya 3. Kalau jalur nilainya 0 sama nilai sama tak terhingga. Yang namanya jalur nanti punya ini. Kalau kita ngukur pakai avometer kan gini. Ngukur jalur ada 0 ohm, ada nilai sama tak terhingga. Gitu kan? Apa artinya ini jalur dengan 3 nilai ini? Kalau nilai jalurnya 1 prob hitam di ground, ngerti nggak? Prob hitam di ground, prob merah ke jalur, nilainya 0, berarti apa? Terhubung langsung. Kalau terhubung langsung namanya apa? Ingat ya, si komponen ini
bisa terhubung karena ada jalur. Ngerti nggak? Tadinya komponen itu terpisah-pisah, paham kan? Sekarang dirangkai. Siapa yang menghubungkannya? Jalur. Paham kan sampai sana? Nah ini jalur, anggap aja ini jalur. Kita saat mau ngecek itu jalur yang menghubungkan komponennya punya 3 nilai kemungkinan. Ya. Kenapa? Karena yang satunya nggak usah digambarkan, sudah jelas yang satunya adalah ground, body. Probe hitam di ground. Oke? Kebayangkan? Probe merahnya ke jalur, cus. Nilainya 0. Artinya jalur tersebut sudah terhubung langsung dengan ground. Artinya jalur tersebut apa? Short. Nah, ini yang disebut short. Konslet. Kan terhubung langsung dengan Ya, jalurnya terhubung langsung dengan ground itu konslet namanya. Paham? Probe hitam di ground. Terus kita cek ke jalur. Timbul nilai. Berarti jalurnya terhubung ke sana kemari. Baik sebelum atau sesudahnya. Yang penting jalur ini nyambung di rangkaian. Ngerti nggak? Yang ketiga, probe hitam di ground, probe merah ke jalur, jarumnya tak bergerak, diam, tidak ada nilai sama sekali, tak terhingga. Artinya jalurnya putus. Kan itu jalur kemungkinannya cuma 3. Jalurnya bagus, jalurnya ngeground, sama jalurnya putus. Paham kan sekarang? Nah, yang bertugas menyambungkan komponen dengan komponen lain adalah paham sampai situ? Paham ya? Nah, jalur itu punya nilai hambatan. Nih, saya akan ukur jalur. Ngukur jalur. Bukan ukur komponen ya. Ngukur jalur. Jadi bebas mau yang di mana aja. Saya letakkan, nah ini kalibrasi dulu. Oke, pakai kalibrasi rendah. Apapun hasilnya nanti dikali 10 ya. Saya meletakkan probe hitamnya ke ground. Terus saya mau ngukur yang mana sajalah bebas. Saya ngukur ke sini. Cus. Ada nilai. Nah, ini namanya nilai hambatan. Artinya jalur ini terhubung ke rangkaian, entah itu komponen mana sebelum dan sesudahnya. Jalur ini dalam rangkaian disebutnya jalur terhubung. Ini namanya closed loop atau jalurnya bagus. Jalurnya bagus. Ya. Sekarang saya ukur lagi nih. Ukur. Cus. 0. Berarti jalurnya ini terhubung langsung ke ground. Short. Artinya terhubung ya, ini terhubung langsung. Nah, terus nanti kita cek lagi ada jalur enggak yang misalkan nih jalur enggak ada komponennya, kita ukur. Cus. Nah, liatin. Ini jalur kita ukur. Cus. Gerak enggak? Gerak enggak? Ya, enggak. Berarti nanti misalkan ini tidak ada yang menghubungkan sama sekali ke rangkaian. Ini bisa jadi namanya not connect. Tidak terhubung. Kalau jalur yang namanya terhubung pasti punya nilai. Tapi jangan pula terhubung singkat atau konslet. Nah, sekarang begini. Ini ada komponen. Perhatikan. Menentukan komponen.
posisi probe hitam di ground, probe merah ke komponen atau ke jalur. Choose ground, choose ada nilai. Berarti ini komponen dipasang. Setuju semua paralel. Setuju ya? Oke. Choose nih. Choose nilai. Berarti dipasang. Setuju ya? Oke. Choose ini apa? Ada nilai. Choose ground. Berarti apa? Paralel. Choose ground. Choose ada nilai. Walaupun sedikit begitu, ada nilai. Berarti dipasangnya paralel. Ngerti kan? Komponen itu nanti akan ada begitu. Komponen ya. Kalau nggak seri, paralel. Ingat, petanya begitu. Yang namanya komponen pasif, ya. Yang namanya komponen pasif nanti diletakkan di rangkaian, posisinya cuma 2. Kalau nggak seri, paralel. Paham sampai sana? Oke? Seri, paralel. Kalau dia seri, kalau komponennya seri nih, kalau komponennya seri, artinya dua-duanya tidak yang jadi ground. Kita mau ngecek ini komponen apa, bukan posisi ya. Ini komponennya apa? Suatu saat ini mesin kebakar jadi hitam semua. Suatu saat ini kemasukan air korosi jadi putih semua. Tugas teknisi kan harus tahu ini komponen apa. Begitu kan? Pertama cek dulu posisi seperti tadi, seri atau paralel. Saya bilang posisi berarti seri dan paralel. Kalau komponen apa langsung cucuk. Misalkan tadi yang ini kan paralel nih, betul nggak? Satu ground, satu jalur. Nah, yang jalur pakai probe hitam karena ini yang ada tegangan. Ceknya begini, tes. Ini nggak boleh naik, ya. Kalau ini nggak naik, berarti ini kapasitor. Ngerti nggak? Ini tadi seri, bulak-balik, cus, mau dibulak-balik tetap nyambung. Itu apa? Induktor, lilitan. Tadi ini apa? Ini ada yang kecil hitam, ini seperti ini, ya. Tapi dia dipasangnya tadi paralel. Berarti ini yang ini ground. Nah, yang ini ground, yang ini jalur kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Kan tadi ini ground ya. Tadi sebelah sini kan ground. Sebelah sini yang jalur kasih ini kalau mengecek itu komponen. Ngerti nggak? Diginikan. Cus. Keluar. Tuh. Nilai HAM. Berarti ini komponen apa? Resistor. Nah, komponen tuh pas itu cuma 3. Resistor, kapasitor, induktor. Cara ngebedainnya cuma begitu sebetulnya. Nggak usah pakai skema, kita bisa nyebut ini komponennya apa aja gitu. Ngerti nggak? Makanya polanya sama saya dibalik. Kalau orang belajar dari skema terus ke mesin, ya. Makanya ketika nggak ada skema, nggak tahu baca mesin. Paham nggak? Kalau saya dari mesin bikin skema, yuk. Jadi kalaupun nggak ada skema, kita udah biasa ngerjain langsung mesinnya. Paham nggak? Nah, ini rumus-rumusnya saya kasih. Kalau kita ketemu C-nya paralel seperti ini, ya, kakinya satu ground, satu jalur, itu nanti yang lewat ke sana itu ke kapasitor jalur tegangan. Paham nggak maksudnya? Cuma cukup tahu posisi komponen, kita nanti bisa tahu yang lewat itu siapa, tegangan, frekuensi, atau data.
Mau nggak begitu? Harus bisa. Bisa.